Selamat datang di channel Niarva. Silahkan dengarkan cerita yang kamu suka, hayati, dan berimajinasi. Jangan lupa like dan subscribe. Dikatakan dalam legenda bahwa ada sungai waktu di dunia ini, mencatat aliran dan sirkulasi waktu dunia. Lalu dengan menggunakan kekuatan Spring Autumn Cicada, seseorang dapat melakukan perjalanan kembali ke hulu dan kembali ke masa lalu. Ada banyak pendapat yang bertentangan tentang kisah mitos ini. Banyak yang tidak mempercayainya, dan ada yang skeptis, hanya sedikit orang yang benar-benar berani mempercayainya. Karena setiap kali seseorang menggunakan Spring Autumn Cicada, seseorang harus membayar dengan hidupnya, membiarkan seluruh tubuh dan kultivasinya menjadi bahan bakar pendorong untuk menggunakan Spring Autumn Cicada. Harga seperti itu terlalu mahal, dan hal yang tidak bisa diterima orang adalah kenyataan bahwa setelah membayar dengan hidup, kau bahkan tidak tahu apa hasilnya. Jadi, bahkan jika seseorang memiliki Spring Autumn Cicada, mereka tidak akan berani menggunakannya tanpa pandang bulu. Bagaimana jika rumor itu palsu dan itu hanya penipuan? Jika Fang Yuan tidak terpojok dalam keadaan seperti itu, dia juga tidak akan menggunakannya dengan tergesa-gesa. Tapi sekarang Fang Yuan benar-benar yakin, karena dia telah mengalaminya sendiri dan tidak dapat disangkal lagi. Dia benar-benar telah dilahirkan kembali. Sayang sekali. Sejak awal aku telah menyia-nyiakan upaya yang sangat besar, membunuh ratusan ribu orang, bahkan membuat langit marah dan memicu balas dendam orang-orang, melewati penderitaan dan berbagai kesulitan, untuk akhirnya menyempurnakan Gu yang bagus ini. Fang Yuan berpikir sambil menghela nafas. Meskipun dia telah dilahirkan kembali, Spring Autumn Cicada tidak datang bersamanya. Manusia adalah makhluk terbaik di antara ribuan makhluk. Gu adalah esensi dari surga dan bumi. Gu hadir dalam ribuan bentuk dan ukuran, berbagai variasi aneh dan misterius. Ada terlalu banyak untuk dihitung. Beberapa Gu setelah digunakan sekali atau bahkan 2 kali atau 3 kali akan hilang. Dan beberapa Gu dapat digunakan kembali berulang kali selama tidak terluka parah. Ada kemungkinan bahwa Spring Autumn Cicada adalah salah satu dari jenis yang hanya dapat digunakan sekali sebelum menghilang untuk selamanya. Tapi meskipun sudah hilang, aku masih bisa mengkultivasikannya lagi. Aku telah melakukannya dalam kehidupanku sebelumnya. Mengapa aku tidak bisa melakukannya dalam kehidupan ini? Setelah rasa sayangnya dikesampingkan, hati Fang Yuan meledak perasaan ambisius dan penuh keyakinan. Untuk dapat dilahirkan kembali. Meskipun Spring Autumn Cicada hanya sekali pakai, itu tidak masalah. Belum lagi dia punya sesuatu yang berharga dengannya, jadi dia tidak kehilangan segalanya. Harta berharga ini adalah ingatan dan pengalamannya selama 500 tahun. Dalam ingatannya ada banyak sekali harta dan barang berharga yang belum ditemukan saat ini. Semua peristiwa besar dan insiden yang akan terjadi bisa dia pegang dengan mudah oleh uraian sejarah dalam ingatannya. Ada banyak figur yang tak terhitung jumlahnya, beberapa adalah pendahulu dari tingkat tersembunyi, beberapa jenius, beberapa orang bahkan belum dilahirkan. Juga dalam 15 tahun hidupnya adalah ingatan tentang kultivasi, yang melelahkan dan kaya akan pengalaman tempur. Dengan semua ingatan dan pengalaman ini, tak dapat disangkal lagi, ia memahami situasi dan kesempatan yang akan datang. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, ia dapat mengatur taktik dengan sangat ganas dan elegan. Itu bukan masalah karena dia bisa selangkah lebih maju dari orang lain, melewati batasan yang lebih tinggi. Jadi, bagaimana aku menghadapi ini? Fang Yuan sangat masuk akal. Dia menenangkan diri dan menghadapi hujan malam di luar jendela merenung. Segalanya mulai terasa rumit. Setelah berpikir sejenak, alisnya berkerut lebih dalam. Waktu 500 tahun adalah periode yang agak panjang. Jangankan kenangan lama yang samar yang tidak dapat diingat, bahkan mengingat lokasi harta tersembunyi, atau kesempatan khusus yang didapat orang lain. Tetapi masalah utamanya adalah bahwa lokasi dipisahkan antara jarak yang jauh dan harus diakses atau dikunjungi pada periode waktu tertentu. Yang paling penting adalah kultivasi.
Aku sekarang bahkan belum membuka. Dan tiangku belum melangkah di jalan untuk menjadi gu kultivator. Aku hanya manusia biasa saat ini. Aku harus bergegas dan berkultivasi, mengejar sejarah dan mengambil peluang dengan keuntungan terbaik. Tidak lupa, banyak dari lokasi harta karun yang tersembunyi ini tidak berguna tanpa kekuatan yang tepat. Sebaliknya, aku hanya akan berjalan ke sarang serigala, mencari kematian. Masalah di depan Fang Yuan sekarang adalah kultivasi. Dia harus meningkatkan level fondasinya secepat mungkin. Jika dia lambat seperti kehidupan sebelumnya, dia akan terlambat. Untuk memulai secepat mungkin aku harus meminjam sumber daya dari klan. Dengan keadaanku saat ini, aku tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melakukan perjalanan bolak-balik melintasi pegunungan yang berbahaya. Bahkan babi hutan gunung biasa bisa mengambil nyawaku. Jika aku bisa mencapai kultivasi GU tingkat ketiga, aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri dan meninggalkan gunung. Melalui mata orang berusia 500 tahun yang telah berjalan di jalan iblis, Gunung King Mao terlalu kecil. Desa Guyue bahkan terasa seperti sangkar. Tetapi sementara sangkar membatasi kebebasan, jeruji sangkar yang kokoh juga menghasilkan jenis keamanan tertentu. Dalam kurun waktu singkat ini, aku hanya akan tinggal di sangkar ini. Selama aku bisa mencapai Master Gu tingkat ketiga, aku bisa meninggalkan Gunung Malang ini. Untungnya besok adalah upacara kebangkitan, aku akan dapat memulai pelatihan sebagai Master Gu segera setelah itu. Ketika dia berpikir tentang upacara kebangkitan, ingatan lama yang telah lama terkubur di dalam hatinya muncul kembali. Bakat ya? Dia mencibir, tatapannya terfokus keluar jendela. Pada saat ini, pintu kamarnya sedikit terbuka dan seorang remaja muda masuk. "Kakak, mengapa kamu berdiri di tengah hujan di dekat jendela?" Pemuda itu kurus, sedikit lebih pendek dari Fang Yuan. Wajahnya sangat mirip dengan wajah Fang Yuan. Saat Fang Yuan menoleh untuk melihat pemuda ini, tatapan yang rumit berkedip di wajahnya. "Kau Hu, adik lelaki kembarku." Dia mengangkat alisnya, ekspresinya kembali ke ketidakpedulian yang dingin. Fang Zheng menundukkan kepalanya dan melihat jari kakinya sendiri. Ini adalah sikap khasnya. "Aku melihat bahwa jendela kakak tidak tertutup rapat. Jadi kupikir aku akan masuk ke sini dan menutupnya. Besok adalah upacara kebangkitan. Sudah larut malam, dan Anda belum tidur, kakak. Jika paman dan bibi tahu, mereka mungkin akan khawatir." Fang Zheng tidak terkejut dengan dinginnya Fang Yuan. Sejak dia masih kecil, kakak laki-lakinya selalu seperti itu. Terkadang dia bertanya-tanya, mungkin seorang jenius seperti ini agak berbeda dari orang biasa. Meskipun ia memiliki penampilan yang sama dengan kakak laki-lakinya, ia merasa bahwa dia biasa seperti semut. Mereka dilahirkan dari rahim yang sama pada saat yang sama, namun mengapa surga begitu tidak adil? Kakak laki-lakinya memiliki bakat berkilauan, sementara dia sendiri seperti batu biasa. Semua orang di sekitarnya akan berkata, "Ini adalah adik Fang Yuan," ketika mereka menyebutkannya. Bibinya dan pamannya akan terus-menerus memberitahunya untuk belajar dari kakak laki-lakinya. Bahkan ketika dia kadang-kadang melihat ke cermin, dia akan merasa jijik ketika dia melihat wajahnya sendiri. Pikiran-pikiran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, menumpuk siang dan malam di dalam hatinya. Seperti batu raksasa yang menekan jantungnya, beberapa tahun ini kepala Fang Zheng semakin menunduk, dan dia juga semakin diam, khawatir. Saat memikirkan bibinya dan pamannya, Fang Yuan tertawa diam-diam. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana kedua orang tua di dunia ini kehilangan nyawa di salah satu misi klan. Ketika dia baru berusia 3 tahun, dia dan adik lelakinya menjadi yatim piatu. Atas nama asuhan, bibi dan pamannya mengambil warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya sambil memberikan perlakuan keras terhadap dirinya dan adik laki-lakinya. Dia awalnya berencana untuk menjadi orang normal, bahkan berencana untuk menyembunyikan kemampuannya dan menunggu waktunya. Namun hidupnya sulit, membuat Fang Yuan tidak punya pilihan selain memilih untuk mengungkapkan beberapa bakatnya.
Bakat yang maksud hanyalah jiwa yang matang dan ingatan tentang beberapa puisi kuno populer bumi. Dengan ini ia berhasil mengejutkan orang dan menarik perhatian. Karena tekanan dari dunia luar, Fang Yuan mudah membuat keputusan untuk menjaga ekspresi acuh tak acuh yang dingin untuk melindungi dirinya sendiri, mengurangi kemungkinan mengungkapkan rahasia. Lama-kelamaan rasa dingin akan menjadi kebiasaan yang biasa dia ungkapkan. Karena itu bibi dan pamannya tidak lagi keras terhadapnya dan adik laki-lakinya. Seiring berlalunya waktu dan mereka semakin tua, masa depan menjadi lebih optimis dan perawatan yang lebih baik meningkat. Ini bukan belas kasih, tetapi jenis investasi. Sangat lucu bagaimana adik laki-lakinya tidak pernah melihat kebenaran ini. Tidak hanya dia ditipu oleh bibi dan paman mereka, dia juga mulai mengubur kebencian di dalam hatinya. Meskipun dia tampak seperti bocah yang baik hati dan jujur sekarang, dalam ingatan Fang Yuan ketika saudaranya diketahui memiliki bakat kelas A, klan menghabiskan banyak upaya dalam membesarkannya dengan semua yang mereka miliki. Setelah itu semua kebencian yang terkubur dan kecemburuan serta kebencian di hatinya dilepaskan, dan seringkali Fang Zheng akan menargetkan, menekan dan membuat hidup lebih sulit bagi kakak laki-lakinya sendiri. Sedangkan untuk bakatnya sendiri, itu hanya bakat kelas C. Nasib suka sekali berkanda. Sepasang kembar, yang lebih tua hanya memiliki bakat tingkat C, tetapi telah dikenal sebagai jenius selama belasan tahun. Yang lebih muda yang selalu diabaikan adalah orang dengan talenta kelas A. Hasil upacara kebangkitan telah membuat klan kaget. Perlakuan kedua saudara itu tiba-tiba berbalik setelah itu. Adik lelaki itu seperti seekor naga yang naik ke langit. Kakak laki-laki itu seperti burung phoenix yang jatuh ke bumi. Setelah itu muncul banyak kesulitan, dan kesulitan itu dari adik laki-lakinya sendiri. Mata dingin bibi dan pamannya. Penghinaan terhadap klan orang. Apakah dia membencinya? Fang Yuan dalam kehidupan sebelumnya membencinya. Dia benci kekurangan bakatnya sendiri. Dia benci betapa tidak berperasaannya klan itu, membenci betapa nasibnya begitu tidak adil. Tetapi sekarang, dengan 500 tahun pengalaman hidupnya, menggunakan ini untuk memikirkan kembali jalannya, hatinya sebenarnya tenang, tanpa sedikit pun kebencian. Apa yang bisa didapat dari kebencian? Jika memikirkan dari sudut pandang lain, dia bisa memahami adiknya, bibi dan pamannya, bahkan musuh-musuh dari 500 tahun kemudian yang menyerangnya. Yang kuat memakan yang lemah, yang terkuat bertahan hidup. Ini selalu menjadi aturan dunia ini. Setiap orang memiliki ambisi, selalu berjuang untuk menangkap peluang. Di antara semua perang dan pembunuhan, apa yang tidak bisa dipahami? Pengalaman hidup 500 tahun telah membuatnya mengerti semua ini, dengan hati yang ingin mendapatkan keabadian. Jika seseorang mencoba untuk menghalangi jalannya, tidak peduli siapa itu, dia akan membunuh dan hidup melaluinya. Cita-cita dalam hatinya terlalu besar, memilih jalan ini adalah menjadikan dunia musuhmu, dan ditakdirkan untuk hidup menyendiri, ditakdirkan untuk dibunuh. Ini adalah kesimpulan dari 500 tahun kehidupan. Pembalasan bukanlah niatku, jalan iblis tidak berkompromi. Dengan itu dia tidak bisa menahan tawa dan menatap adiknya dengan samar. Kamu boleh pergi. Hati Fang Zheng bergetar ketika dia merasa mata saudaranya tajam seperti bilah es. Tampaknya menembus bagian terdalam hatinya. Di bawah tatapan seperti itu, dia merasa seperti telanjang di salju. Tidak dapat menyimpan rahasia apapun. Kalau begitu sampai jumpa besok, kakak. Tidak berani mengatakan lagi. Fang Zheng perlahan menutup pintu dan pergi.